Salam bahagia Sobat Mygen dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan Cien, Sharon, Anggia, Girvan di Mygen Podcast dalam segmen Z-Talk. Oke, kita lanjut bonus session kita, yaitu ngomongin tentang fase-fase pacaran. Ya. Semoga kalian gak bosan lihat kami udah berapa Kayaknya episode. mereka butuh berepisode-episode lagi. Boleh ya kalau mau request pertanyaan atau mau request topik-topik tentang pacaran ya monggo ya. Kalau nggak ada request kita skip ke topik yang lain lagi. Oke, kemarin tadi kita udah bahas lumayan seru yang tentang ini ya. Fase pacaran. Fase pacaran itu. Aku mau kasih beberapa pertanyaan nih ke teman-teman ya. Kalau setuju Anda kasih apa? Jempol, 2 jempol ya. Kalau nggak setuju gitu ya, teton ya. Oke, waktu pacaran boleh nggak sih stalking buka-buka HP pasangan, lihat chat-chatnya WA? 1, 2, 3. Bingung ya. Tergantung. Nggak boleh. Tergantung. Kalau cowok nggak, Nggak boleh. Berarti lu banyak rahasia, nggak boleh dibuka. benar juga kena. Oke, siapa dulu nih? Menurut lu kenapa? Harus tetap ada privasi masing-masing gitu maksudnya? Ya tergantung orang sih sebenarnya ya. Tapi kalau aku sendiri, Ini pribadi ya, ya, guys ya. pribadi Ini ya. maksudnya tergantung masing-masing aku pribadi. sendiri sih, maksudnya aku nggak suka dan maksudnya aku nggak suka dia buka punya aku juga nggak suka buka punya dia gitu. Apa artinya pacaran kalau masih saling curiga? Gitu ya? Itu iya, tapi lebih dari itu ya. Kayak maksudnya ketika bisa ngecek ya, mana jadi semakin penasaran. Maksudnya gini, kayak misalnya nih, sebenarnya nggak ada apa-apa, tapi dibikin jadi apa-apa gitu. Misalnya ya kita bisa buka IG-nya gitu ya. Lalu kita buka terus dia chatting sama temen cowok. SMA-nya cowok nih, temennya panjang nih chat. Padahal biasa aja, tapi semua tuh jadi masalah gitu loh. Mana sebenarnya masalah-masalah yang nggak ada jadi ada semua sih menurut aku ya. Jadi menurut aku gituan sih hanya menambah masalah kalau buat aku. Jadi aku sendiri nggak. Kalau gitu aku simpulin kamu percaya banget dong sama cewekmu gitu ya. Pokoknya gue percaya lu setia, lu nggak aneh-aneh di belakang Ya, gua ya. gitu ya. Dia juga Ya, sama. sebagai mana halnya dia juga percaya lu gitu ya. Ya. Wih keren. Keren, Kak. Ya, tadi agak ragu-ragu dikit juga tapi apa? Lebih ke ini sih tergantung sih kalau misalnya kita buka handphonenya kayak tiba-tiba kayak atas dasar curiga ya itu aneh gitu kan. Aneh enggak sih banget, enggak enggak. banget gitu kayak buka sosmednya aneh aja gitu. Kayak aku juga merasa kalau misalnya tiba-tiba pasangan aku misalnya lagi diem terus balik-balik dia lagi buka-buka handphone aku ya rasanya Berarti dia aneh nggak curiga sih? ya. Wah, Aneh apa sih gitu gitu ya? rasanya meskipun nggak ada apa-apa gitu. Kecuali misalnya dia yang minta tolong dong coba bukain ini misalnya dia lagi sibuk apa. Suruh buka Itu HP kan- dia. itu kan Oh, itu mah teknis Permissionnya ya. dia gitu kan beda dong. Dia suruh buka HP dia, lu jawabin si ini. Tapi itu kan bukan chatnya juga bukan cari-cariin apa bukan, kan. Ya, bukan, berarti emang beda no, dong, berarti konteks. beda konteks. inilah beda konteks. Tapi kalau misalnya kita berkebutuhan, misalnya kita pinjem dong mau butuh buat apa, misalnya butuh handphone lain buat apa, itu biasa aja. Tapi kalau Technical. misalnya bukanya karena kemauan sendiri, penasaran, curiga, itu salah. Anda cari masalah. Anda cari masalah. Sama, Sama. Aron. Tapi aku mau nanya, Fen. Kalau misalnya tadi kan kita gak ada masalah. Kalau misalnya kita bener-bener ngerasa ada yang aneh nih sama pasangan kita gimana? Nah itu baru ya, maksudnya kecuali misalnya kok dia gini atau sering senyum-senyum sendiri nih waktu chatting. Kalau sama aku padahal kalau sama aku Kayaknya kayaknya bad hambar-hambar mood aja gitu. udah jutek-jutekan dikit lah apa kok sama ya tergantung lah ya. Nah itu tergantung cara dia nyelesain lah ya. Iya, betul. Ini kan pribadi, pendapat pribadi. Ini bukan benar dan salah. Kalau bagi kalian no lah ya. No curigation. Tapi maksudnya ada yang ku kenal yang melakukan itu juga gitu, dan mereka ya ada juga yang nggak, maksudnya memang mereka cara pacarannya begitu. Yang nggak rule apa-apa, mereka boleh. ya Ada yang pacarannya rule-nya boleh saling buka HP masing-masing karena memang tidak ada yang ditutupi. Jadi tahu password lawannya masing-masing. Kapanpun lu boleh itu. Silakan aja gitu ya. tergantung orang sih. Kalau dia punya MOU gitu ya silakan gitu ya. Yang penting saling percaya. Itu juga lucu juga sih ya. Jadi ya udah open buka aja, gue nggak nutupi apa sih gitu. Lucu Tergantung juga cara ya. orang sih. Mana ada orang yang maksudnya mana mereka seneng begitu. Jadi kayak kasarnya nggak usah Kamu jangan curiga iya, gitu nggak kan. usah ngomong ini buktinya udah gitu kan. Jadi sidik jari lu juga bisa login ke dia gitu ya Ya. ceritanya. Ya monggo aja ya. Jadi nah itulah pacaran nemuin MOU masing-masing ya ke apa bikin pasal-pasal masing-masing. Setiap pasangan tuh beda gitu ya rule-nya. Oke, satu lagi. Boleh nggak siap-siap ya? Boleh nggak nanya
masalah keluarga lawan, misalnya keluarganya tuh ada aib apa, maksudnya tuh kok kemarin dengar-dengar lu punya itu gini-gini ya, boleh nggak menurut kalian nanya tentang masalah internal keluarga pasangan? Jadi atau tunggu dia cerita aja? Berarti ini Boleh nggak ngorek? 1, 2, 3. Bingung. bingung. Tapi bisa dibahas. Pernah nggak bisa ngorek? dibahas. Ah? Nah. Kalau aku sih tunggu dia bahas kalau aku. Maksudnya apa? Ya kalau dia nggak ngomong ya berarti dia nggak mau ngomong kan. Maksudnya kalau memang lagi ada masalah ya nggak ngorek gimana sih. Tapi kalau memang terlihat, maksudnya gini sih, kayak pinter-pinter sendiri sih, maksudnya mana kadang kan ada orang yang kayak dia terlihat sedih biar ditanya gitu kan. Suka kode-kode. Gitu. Ya kan? Ya suka kode-kode. Ya kalau begitu ya mungkin ditanya oke-oke aja kali ya. Cuman maksudnya ya tahu ranah aja sih, maksudnya kita tanya. Maksudnya kita boleh tanya, tapi kalau memang dia jawab sampai mana udah ya jangan terlalu dikorek-korek lagi sih. Kalau memang dia mau kasih tahu ya dia akan kasih tahu sih menurut aku gitu loh. Terus sih. Setuju sih, tapi setuju. Sebenarnya tergantung ekspresinya dia juga sih. Kalau misalnya feelingnya kita aja lah. Kayaknya kalau misalnya dia lagi down banget, misalnya kita tujuannya kita tuh bukan untuk kepo gitu loh. Maksudnya kayak pengen berusaha untuk menghibur kah, berusaha untuk mendengarkan kah, itu mesti silakan aja. Tapi kita harus pinter-pinter lihat ekspresinya pasangan kita sih. Kalau misalnya dia kelihatannya kayak diem, kayak nggak mau diketahui, kayak alihin topik pembicaraan, ya jangan dikorek-korek gitu kan. Pinter-pinternya kita sih. Karena si lawan kita itu, si pacar kita itu ada yang tipenya memang suka open, ada yang nggak mau aib-aib keluarga dibongkar gitu ya. Atau mungkin memang belum ke tahap sana aja. Maksudnya misalnya pacaran di bawah setahun gitu, misalnya mereka belum berani lah mungkin buat sharing mengenai itu. Tapi ketika udah lebih lama, Udah nyaman. mungkin ya mereka lebih bisa cerita. Terus mungkin tergantung kadar masalahnya kali. Kalau misalnya yang kayak rahasia keluarga banget, ya ngapain juga dia kasih tahu kan gitu kan. Oke. Gitu aja sih. Ya, adik-adik SMP, SMA kita apa sih? ngerti. Nggak apa. Tapi ini belajar ya itulah pacaran nggak se yang cuma indah-indah doang, nonton bareng, makan bareng, hangout bareng. Yang gini-gini nanti tuh nyampe gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, boleh nggak nganter ya kalau Girvan misalnya boleh nggak cewek lu jalan bareng cowok lain berdua doang, misalnya sahabat SMP-nya gitu, menurut lu boleh nggak gitu ya? Kalau kalian berarti boleh nggak pacarmu jalan bareng cewek lain berdua doang nih, entah jalan atau ngantar pulang atau apa gitu? 1, 2, 3. Tergantung. Nggak gini. Kalau ngomong boleh dipukul kan. Iya, ngomong nggak boleh. Kalau ngomong boleh berarti boleh supaya dibolehin lu juga. Modus. Tergantung ya. Susah Kalau tapi kan. ngomong kayak jalan berdua, aku sama Girman udah teman baik banget. Dan Jauh sebelum kenal si dia udah iya, kenal bener, dia kan? banget. Dan maksudnya kita juga Nggak mungkin bener-bener aneh-aneh sebatas teman baik doang. Bahkan dia udah kayak sister gitu Iya, ya, Mbak. bahkan dia kayak sister gitu. Tidak, teman-teman tidak. Iya, tapi ya kalian sendiri tahu lah, misalnya kalian kayak cowok nih mau nganterin cewek. Kalau misalnya kita bilang, oh temen doang kok, padahal di dalam tuh kayak ada percikan. sesuatu, ya itu salah gitu. Tapi kalau emang sebatas friend doang, Di situasi genting misalnya. bisa di sini. Kayak misalnya udah malam, misalnya pulang Iya. dari latihan, terus ada yang satu, misalnya rumahnya sejalan nih, kasihan gitu kan. Ya itu sebenarnya biasa aja Atau sih. kalau biasa nggak titik dimulai dari begitu-begituan. Mau pengalaman orang sama ketiga. apa ya? Atau gini lah ya, kalau mau menjamin lebih aman, mungkin ya udah minta permission ke pasangan. Iya. Dan jujur, lu jangan bohong. Yang gini jangan bohong justru makin curiga kan kalau ketahuan kan. Misalnya berapa hari kemudian ketahuan, oh lu berarti kemarin diantar si itu ya? Kok lu bilangnya begini gitu kan? Mendingan jujur. Kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa takut jujur? Dan saling kayak Gitu ya. memegang trust pasangan kita sih gitu. Kayak kalau kita udah ngerasa udah ada aneh-aneh nih perasaan sama dia, ya kita hindari mungkin ya. Gitu. Tergantung. Oke, jadi cukup jelas lah ya tentang pacaran ini. Pokoknya di saat pacaran itu benar-benar saat dimana kita keluarin sifat baik kita segimana, sifat buruk kita juga apa adanya. Kita juga berusaha sebisa mungkin ngurangin sifat buruk kita, which is good ya. Jadi kalau dengan berpacaran lah kita tahu kita nih harus buang ego-ego kita dan sebagainya. Nah, dan at the end pacaran itu adalah bukan mencari siapa yang sempurna,
Tapi bagaimana kita menerima ketidaksempurnaan pasangan Asik. kita, sebagaimana halnya dia juga menerima ketidaksempurnaan kita. Asik. Betul nggak sih? Betul banget. Ya, karena hanya ada, kalau kamu nyari, misalnya Girvan cari cewek yang sempurna, ada sih cewek yang sempurna, tapi dia juga bukan cari lu, dia juga cari cowok yang sempurna. Sadarlah gitu ya. Ya gitu kan. Enggak, yang kaya, ganteng, baik, pinter, ini. Dia juga cari yang gitu, bukan cari kita. Lu cari yang real aja Sungguh deh. memotivasi. Ya, lu get real. Jangan terlalu mimpi gitu ya. Dan kalau Anda takut masalah, jangan pacaran. Pacaran itu nanti ketemu banyak masalah kok. Pasti susah. Justru pacaran Nggak itu ada yang gampang. ujung-ujungnya apa? Belajar problem solving gitu kan. Itulah pacaran. Dan bagaimana tarik ulur, mundur, maju gitu kan. Ya, egonya buang dan sebagainya. Jadi ya adik-adik silakan naik kelas nanti kalau memang mau pacaran, ujungnya kayak gitu. Oke, next level setelah pacaran nih, kita cukup beruntung pacar kita juga. Oh iya, tadi Anggia mau cerita kalau pacarannya sehat, pacarannya on track-nya bagus, ciri-cirinya yaitu Ciri-cirinya adalah kita lebih sering happy daripada nggak happy-nya. Nah, Persentase itu- kebahagiaan kita tuh lebih tinggi daripada nggak happy-nya. itu petunjuk yang paling jelas banget lah ya. betul. Kalau makin pacaran makin banyak beban, makin makan hati, makin itu udah toksik lah ya. Toxic. Kemungkinan Iya. besar Aku toxic. pernah baca di Twitter kalau sering nangis, lu tuh lagi pacaran atau lagi motong bawang. Meme, sungguh sangat Meme. meme. Jokesnya ada yang VG ini enggak? Kita udah nggak bawang-bawang. Oh iya, lupa. Cut Oke, aja oke. lah ya. Enggak lah. Bercanda. Jadi ya yang tadi ngomong dari Anggia keren banget tuh ya. Maksudnya tuh simple banget. Pokoknya kalau udah setahun, 2 tahun, 3, lu nggak makin bahagia, lu mau makin nggak bahagia nantinya. Masa depan lu ya makin begitu gitu ya. Jadi entah atau nggak dicari solusinya, atau nggak diubah cara komunikasinya dan sebagainya. Intinya Gitu kan? pasti nggak happy-nya ada lah berantem-berantemnya. Cuman lebih banyak happy-nya nggak? lebih banyak happy-nya atau enggaknya. Nah, kalau lebih banyak happy-nya, baru bisa masuk ke fase selanjutnya, yaitu Apa tuh? Fase apa tuh? pranikah. Itu sudah Fase kita pranikah dan pernikahan. Kakak, Enggak lah. suhu. Enggak lah. Kurang lebih tapi pasti tahu lah. Ya, untuk pranikah ini juga aku nggak boleh banyak omong karena aku Enggak lah, enggak bercanda. lah. Nikahku lah dan silakan cerita. Tentang Pranikah. pernikahan, Nah, ya. misalnya pas mau ya pacaran, ini masih ngomong pacaran nih, tapi pas udah yuk kita kayaknya udah boleh ke nikah nih. Nah, biasa apa aja tuh yang disiapin lah, apalah. Tadi kan kita kan sempat bahas kan PDKT ke pacaran aja itu udah beda banget kan, karena itu kan dua fase yang sangat berbeda. Tapi ternyata ada satu tahap lagi yang lebih berbeda. Meskipun kita pacaran, kita selamanya udah tahu nih sifatnya dia tuh gini. Tapi pas udah kita nikah, itu juga tahap selanjutnya yang kita tahu, oh ternyata dia juga gini. Meskipun kita merasa pas kita pacaran, aku mah udah tau lah segala tentang dia. Tapi pas nikah, Ada aja yang itu baru lagi whole new karena level belum gitu serumah, lah. belum sekamar, belum ya pokoknya dari pagi sampai malam. Dari pagi sampai malam bertahun-tahun. kita ketemunya orang yang sama. Setiap kita tidur orangnya itu, kita bangun orangnya juga itu. Otomatis itu jauh lebih deep lagi yang kita Detil-detilnya. tahu tentang dia, kebiasaannya dia. Misalnya kan dulu pacaran, misalnya kan kita nggak tahu nih dia itu misalnya orangnya suka taruh baju sembarangan, kan nggak tahu kan? Atau Kan kalau nggak tahu tidur tentang ngoroknya itu. dahsyat. Iya, itu juga. Itu horor loh. Atau odol dipencet dari Dari bawah. tengah. Yang kayak gitu kan kita nggak tahu pas pacaran kan. Sampai nggak ngomong seminggu si ceweknya. Tapi pas Dia pencetnya dari tengah. lucu banget deh, itu lucu banget. Hal-hal kecil. Itu jokes dari aku SMA ada. masih ada sekarang. Aduh. Tapi memang iya tahu. Iya, Karena iya. itu kenyataan Ya, hidup. taruh gitu, baju sampai sembarangan juga sekarang. nyebelin, tetap nyebelin. Meskipun itu hal kecil, tapi kalau misalnya setiap hari dilakuin kan pasti kan timbul juga rasa sebel. Dan itu menurut aku di fase pernikahan tuh mungkin awal-awal masih happy ya, awal-awal. Ya aku juga masih termasuk tahap awal sih. Cuman tuh kalau misalnya kita juga pasti makin lama tuh ada lah sedikit perasaan makin hambar, udah semakin terbiasa Karena dengan biasa dia. banget. Karena udah terbiasa ketemu terus kok tiap hari gitu kan. Nah di situ kita diuji juga sebenarnya, diuji Memaintain ya. maintain kita harus gimana caranya tuh tetap ibaratnya Bikin up kerjasama dan kondusif. komitmen sih itu udah beda lagi sih, udah beda level. Mungkin kalau dulu cinta sih tetap pasti cinta, cuman tuh ini tuh bener-bener pertahanan itu tuh didasarkan sama komitmen. Komitmennya tuh harus bener-bener tinggi dari masing-masing kedua belah pihak gitu. Itu beda-beda level sih, bener-bener.
Ya, belum lagi kalau ada masalah keluarga, Ya. finansial. Nah, ini aku yang mau ngomong nih, aku mau tanya. Misalnya kan sebaiknya pas ini pacaran tapi udah menjelang nikah, misalnya tahun depan mau married. Udah mulai nyebut-nyebut tanggal bulan gitu kan. Berarti ini udah pacaran fase pranikah. Harus udah mulai ngomongin finance management, betul nggak? Iya, betul banget. Kan gitu kan, misalnya nanti kita mau di apartemen, misalnya kalau orang Jakarta nih ya, misalnya mau di apartemen atau mau di Pondok Mertua Indah. Pondok Mertua Indah, tinggal sama mertua gitu kan. Atau mau di apa nih, mau ngontrak dulu, atau mau apa, itu satu. Terus kalau misalnya di apartemen, si ceweknya punya kewajiban juga nggak sih? Gitu kan ini mesti dibahas dari awal kan. Kan kita nggak tahu nih, waktu pacaran mungkin mostly ya dua-duanya masih kerja nih. Tapi nanti kalau udah married, masih tetap kerja atau gimana, sama-sama berpenghasilan atau gimana. Terus pembagiannya berapa, betul nggak? Betul banget. Maksudnya tuh nanti pas nyicil itu, gue nyicil apanya, lu nyicil apanya. Terus harus disepakati juga kalau apartemen misalnya atas nama siapa. Itu kan harus lu ya, itu pranikah. Harus, itu biasa aja. Jangan udah married baru berantem gara-gara itu, belum disepakatin. Jadi itu kan salah satu pemicu bahaya gitu kan. Mendingan sebelum nikah itu bahas, betul nggak sih? Betul banget. Terus apalagi yang kecil-kecilnya. Oh kayak makan-makan gitu juga ya. Misalnya Kita tuh udah bahas belum sih yang kemarin pas makan siapa bayar-bayar split gitu. Split bill tuh ada bahas sih. Cuman terkadang kalau misalnya udah suami istri betul tuh harus dibahas sih. Kayak misalnya kita nanti pembagian bayaran bulanan ini mau ceweknya berapa, cowoknya berapa. Dan itu tuh kan tergantung masing-masing finansial ya. Jadi sebenarnya nggak ada rumus pastinya. Nggak ada rumus pasti kayak ginian sih. Cuman intinya di dalam pernikahan itu lebih level up untuk memahami satu sama lain lah. Karena kalau pas nikah itu tuh rasanya emosi itu makin gampang memuncak aja sih. Karena kan kita udah terbiasa lihat dia kan, kesalahannya udah jadi orang dalam, udah jadi orang sendiri. Jadi orang dalam, kayak kita sama udah sibling biasa kita lah, kalau ngomong kan udah nggak ada remnya, sama Santuy aja gitu. Kakak adik kandung kita kan ngomongnya udah apa adanya karena orang dalam, nggak akan keci dong kalau sama yang lain kan sungkan kan, sama temen kan sungkan orang luar. Ini udah orang dalam gitu ya. Justru di sini tapi ujiannya di situ. Meskipun kita udah deket banget, tapi kita tetap harus hargain satu sama lain juga. Cara Dan kita di ngomong. situ entah si cowok entah si cewek egonya harus bener-bener dibuang. Kalau udah mau ke merit itu, udah pranikah itu harus make sure egonya juga makin dibuang, bener nggak? Bahaya dong kalau misalnya si ceweknya mut-mutan, masih kayak anak kecil nih mut-mutan. Terus dikit-dikit mau mengerti terus. Kalau kalah debat, kalah argumen ngambek seminggu kan nggak solving gitu ya, nggak dewasa kan, bener nggak? Aku juga pernah dengar sih kayak kalau kita udah mau nikah tuh kita misalnya seorang cowok ya, kita bukan cuma nikahin si cewek itu, tapi kita juga nikahin mamanya, papanya, sekeluarganya tuh kita ibaratnya tuh kita juga menikahi mereka semua gitu loh. Jadi ini bener-bener kalau pacaran mungkin masalahnya cuman oh kamu gini masalah-masalah seputar itu, tapi ketika kita udah nikah tuh jadi bercabang-cabang, semuanya tuh punya cabang, udah kayak ranting pohon yang banyak cabangnya karena menyangkut banyak orang. Kakak dia, adik dia, nanti sepupu dia, ponakan dia punya masalah apa, pasti sedikit banyak ada ke kita gitu ya. Iya. Jadi intinya ini harus benar-benar sangat inilah komunikasinya harus lancar banget, apapun yang kita pikirin, apapun yang kita nggak suka kita benar-benar harus deal dari awal. Dari awal clear sebelum sampai pranikah ya. Terus kedua ada lagi tentang pernah nggak bahas tentang mau punya, kalau kalian nih misalnya nih tahun depan tiba-tiba misalnya seandainya andai kata tahun depan ngomongin kita tahun depan nikah yuk apa ini. Misalnya. Menurut kalian dari sebelum nikah mesti ngomongin mau punya anak berapa atau setelah nikah baru bahas? Kalau dari aku nggak apa-apa, sih, ini kan ini ya, masing-masing. Kayak sempet udah bahas gitu tadi gak sih? Kayak kan biasa kalau kita pacaran kan udah lihat masa depan kan. Kayak udah lihat masa depan. Jadinya ya iseng-iseng nanya gitu sih. Kayak nanti mau tinggalnya di apartemen atau gimana-gimana. Pengen punya anak gak? Terus kayak kenapa, misalnya kenapa pengen. Ini tuh sih udah dibahas sih. Dan itu normal sih. Dan itu normal sih, soalnya kita udah lihat masa depan kalau hubungannya serius. Kalau hubungannya emang serius. Ada juga ya, maksudnya ya bahas-bahas singkat aja maksudnya kayak. Iya, bahas singkat sih. Udah kebahas soalnya kalau hubungan serius udah lihat masa depan. Gitu, Poin. Wajar dan sih. itu baik sih kayak begitu. Iya. Menunjukkan Sedetail serius. ya, harus ya. Menunjukkan serius. Setuju Girvan? Mau berapa? Banget. Enggak, saya mau child free. Berapa anak atau berapa istri? Waduh.
Wah, langsung abis ini marah. mau child free. Oh langsung papa nanti, Given kamu mau bercanda atau serius? Oke ya. Ya tapi anak sekarang juga banyak yang mau child free gitu ya. Jadi kalau ya yang open, orang tua juga mengizinkan ya terserah gitu. Mau child free dan Yang sebagainya. penting dibahas sih. Oke, ini satu lagi. Pasti bahas juga dong mau pesta besar-besaran atau mau pesta sederhana. Mau ini yang adik-adik Maigen kita yang SMP ya, ngomongin pesta. Tapi Enggak, ini dulu buat ya, wawasan. Dulu pas SMP tuh kayak Kamu bahas sampai situ. Enggak, kayak dulu SMP kan kita ada teman-teman cewek-cewek gitu kan. Kita saling kayak nanti nikah mau dilamar gimana gitu loh. Gitu kan cewek kan. Cewek dari SMP tuh kayak nanti Lucu-lucuan model- aja. Iya, lucu-lucuan. Kalau kita nggak pernah sampai ke sono. Lucu-lucuan terus kayak kadang kayak kita satu circle gitu teman-teman di sekolah. Terus kayak nanti mau wedding dress-nya yang panjang atau yang pendek. Kita tuh udah lucu-lucuan dari SMP bahas gitu loh. Karena ya cewek Karena lah. cewek. Terus kayak nanti mau pemandangannya gunung atau pantai. Cewek tuh kayak gitu. Ini balik ke cinta monyet. Iya. Pas udah real bahas gitu juga kan. Nanti, nah itu juga penting loh ya. Misalnya, nah gini, kalau umat kita itu nih, ada yang even cowok ceweknya aktivis, tapi kalau keluarganya nggak VG, kadang orang tuanya ada, saya nggak mau VG full ya. Ini juga harus dibahas loh. Benar. Bener nggak? Kan ini kan, misalnya even pacarmu VG, kamu juga VG, keluarga dia nggak VG nih papa mamanya, kadang request, enggak loh, malu-maluin VG. Ya. Separuh-paruh lah, itu juga kita harus fight, harus jelas dulu gitu ya. Jadi adik-adik ya masih panjang banget nih harus diselesaikan. Panjang. Nabung. Terus kami berdua juga belum sampai sana. Ada juga yang pemberkatan doang. Tapi ya oke, asal orang tuanya juga oke, nggak apa-apa. Kalau anaknya nggak pesta juga orang tuanya nggak kayak gengsi gimana. Menurut aku itu hoki. Iya. Bener nggak Jia? Bener. Bener nggak Jia? Bener. Ada kan yang kayak gitu kan dia yang Ada. pas COVID merit, Ada. terus nggak perlu pakai resepsi. Kayak siapa ya? Itu aku ini banget. Maksudnya tuh karena zaman sekarang tuh resepsi tuh kadang ini sih pribadi ya terlalu dikomersilkan. Sewa yang di Jakarta sewa gedung sama segala itu tuh sampai ratusan untuk event yang cuma 2-3 jam misalnya. Terus pesta-pestanya juga. Terus ada lagi yang pre-wed-nya sampai berapa puluh juta. Zaman dulu kan nggak ada pre-wed. 20 tahun lalu kayaknya jarang banget pre-wed. Jadi terlalu dikomersilkan. Lalu jadi ya tapi ya yang masih mau pre-wed ya terserah ya. Gue bukan mau mematikan bisnis pre-wed. Banyak juga teman kita yang main di sana. Tergantung budget lah ya. Bergayalah sesuai Dengan isi kemampuan. dompetmu. Ya bener nggak? Betul. Jadi pucet kamu kalau ngomongin ke yang ini. Gimana nih gitu kan? Kata Girwan gila mati lah. Adik-adik kalau bingung nggak apa-apa ya, dia aja bingung. Dia aja bingung, jadi nggak apa-apa kalau bingung. Ya oke. Terus ya gitu ya. Terus yang tak kalah penting juga ya, tapi ini sih lebih daily lah. Maksudnya tuh intensitas kita nanti ke vihara mesti segimana. Itu juga harus ya, karena kalau udah married sama belum married kan pasti beda dong tuntutan keluarganya. Jarang banget yang udah married tapi masih bisa standby terus buat vihara full time. Itu sih kebajikan leluhurnya pasti tinggi banget ya. Kalau bisa sampai begitu, jarang loh. Ya orang kalau udah married kan banyak yang harus diselesaikan di keluarga gitu loh. Ya, jadi itu juga harus dibahas, benar nggak sih? Nanti udah gini intensitas kita gimana? Oke, ya ini cuma sedikit insight saja tentang pacaran plus pranikah. Nanti mau ya gitu-gitu. Yang basic lagi ya pasti ya banyak-banyak nabung, jangan boros, betul nggak? Betul. Ya karena kalau udah gitu-gitu tuh nanti banyak biaya tak terduga. Kalau lagi SMP, SMA, kuliah mah belum nabung buat biaya tak terduga, bener nggak? Kalau udah married nih ya, kayak kemarin kan lebaran 2 minggu. Aku tanya satu teman kan, bro lu kemana? Nggak kemana-mana. Ada saudara dari Riau datang, berapa hari di sini? 7 hari. Wah abis dong kas. Wah kering. Kering. Ini namanya biaya tak terduga. Misalnya ya dari daerah mau datang, kan misalnya dia berlima sekeluarga bertamu ke kita kan tuan rumah nih, ya pasti kita ajak jalan-jalan lah ke mall lah, kemana hitunglah 5 orang 7 hari 5 orang ya tiket sih dia ya, kadang mungkin nginep mungkin dia ya, selebihnya kan kadang kita sebagai tuan. Itu biaya terduga loh, bisa 20 juta mungkin berapa juta, tergantung level gayanya juga. Kalau yang gaya tinggi ya ratusan juta. Ini namanya kas.
pengeluaran tak terduga yang tidak pernah dipikirkan di zaman kecil-kecil dulu ya. Pas Nantinya pacaran. tiba-tiba ada. Benar. Benar nggak? Intinya harus mapan secara fisik, mental, uang. Itu. Nanti jadi kalau adik-adik lihat misalnya koko cici Anda yang udah punya keluarga lalu liburannya ke luar negeri kemana-kemana, itu tidak dibangun sehari ya, itu direncanakan dari awal dengan plan yang sangat baik gitu ya. Oke, ada lagi tentang Ya, semoga menemukan pasangan yang baik itu aja. Iya. ya. Oke, ya, dan nikmatilah semua fase Anda ya, dari yang kemarin kita sudah bahas sampai ke tentang broken juga, putus dan sebagainya. Itu juga sebenarnya juga cara kehidupan mendewasakan kita ya, supaya kita lebih dewasa, lebih membuang ego, lebih menemukan yang baik dan sebagainya. Harapan kita dari beberapa sesi tentang pacaran ini, adik-adik bisa berpacaran secara sehat, secara terukur, dan tidak hanya happy-happynya aja, tidak hanya nafsu-nafsunya saja, tidak hanya senang-senangnya saja, tapi punya plan yang jauh lebih matang gitu ya. Dengan plan yang lebih matang baru kita bisa berkontribusi lebih nyaman untuk teman-teman, untuk wihara, untuk umat manusia. Oke? Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Bro Editor yang luar biasa. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa di topik mendatang. Bye-bye. Bye.